Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib. Alhamdulillah kita sudah memasuki kitab nikah. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Kitabun nikah wa ma yata'allaku bihi minal ahkami wal qadaya. Hadza kitabun nikah. Ini adalah kitab nikah. Wa ma yata'allaku, ma kita antah kepada nikah, dan ma yata'allaku yang berhubungan ianya ma bihi dengannya nikah. Apa ma itu bayan minal ahkami dari berbagai macam hukum, wal qadaya dan berbagai macam permasalahan. Jadi ini kitab nikah dan hal-hal yang berhubungan dengan nikah. Jadi nikah kalimatnya masdar, ahkam jamak taksir hukmun, qadaya juga jamak taksir qadiyatun, qadiyatani, qadaya. An-nikahu mustahabun liman yahtaju ilaih. Bermula nikah itu disunnahkan bagi orang yang berhajat ia kepadanya nikah. Jadi nikah hukum dasarnya sunnah. Sunnah juga tidak untuk semua orang, untuk orang-orang yang perlu kepada nikah. Kalau orang tidak memerlukan untuk nikah, ya, nggak sunnah malah. Jadi ini kita jangan memperpanjang, lebih kepada memaknai aja. Cuma saya akan menjelaskan kalimat ini sedikit. Nikah asalnya masdar, artinya secara lugawi yaitu wata, artinya wata. Kemudian menurut syarak nikah itu akad. Jadi satu akad di mana dengan akad itu nanti bolehnya berhubungan suami istri dan lain-lainnya. Mustahabun isim maf'ul. Nikah, bermula nikah itu disunnahkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang berhajat ia kepadanya nikah. Apa dalilnya? Karena semua butuh dalil. Apa dalilnya kalau nikah itu sunnah? Hukum dasarnya. 1. Dalla ala dzalika ayatun. Menunjukkan kepada demikian hukum nikah, ayatun oleh beberapa ayat, fa'il dalla. Minha, sebahagian darinya ayat, khabar muqaddam, itu qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama. Nikahkan olehmu akan ayama, orang-orang yang sendiri, bujangan, baik laki-laki atau perempuan. Nikahkan olehmu ayama akan bujang-bujang, minkum di antara kamu, wassalihin, nikahkan olehmu akan orang-orang yang soleh, min ibadikum, dari hamba-hamba kamu. Jadi maksudnya di sini budak, wa imaikum, dan dari budak-budak kamu, budak perempuan. Iyakunu fuqara'a, jika adalah mereka itu fakir, yughnihumullah, niscaya akan membuat kaya oleh mereka, oleh Allah, min fadlih, dari karunia ya Allah. In di sini menjazamkan. Tanda jazamnya hilang nun. Jadi yughni jawab in. Tanda jazamnya hilang ya. Nikahkan olehmu akan bujang-bujang dari kamu, dan akan yang soleh dari budak-budak laki-laki kamu dan budak-budak perempuan kamu. Jika adalah mereka itu fakir, niscaya membuat kaya, mengayakan akan mereka Allah dari karunia-Nya Allah. Al-ayama, penjelasan ayat. Al-ayama jam'u ayyimin. Jadi ayama ini jamak taksir. Mufradnya ayyim. Wahwa man la zawja lahu minar rijali wan nisa. Dan dianya ayyim itu orang yang tidak ada pasangan baginya. Orang yang tidak ada pasangan baginya dari kalangan laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki yang nggak punya istri namanya ayyim, perempuan yang nggak bersuami juga ayyim. Orang itulah yang diperintahkan untuk menikah. Ibadikum, dalam ayat ibadikum ay ar-rijalu al-mamlukin, ar-rijalil mamlukin.
Ibadi kita baca karena kita hikayah ibadi di atas. Ibadikum artinya ar-rijalil mamlukin, laki-laki yang dimiliki, budak laki-laki. Imaikum an-nisa'il mamlukat. Imai yaitu perempuan-perempuan yang dimiliki budak. Wa ahadisu kita hantar kepada ayatun. Jadi kalau kita ulang, menunjukkan kepada sunnahnya nikah oleh beberapa ayat dan oleh beberapa hadis. Minha, sebahagian darinya hadis itu ma rawahul Bukhariyu, hadis yang telah meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari, wa Muslimun dan oleh Imam Muslim. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala, berkata ianya Abdullah bin Mas'ud. Kunna ma'an nabiyyi, adalah kami itu bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syababan, ya, adalah kami bersama Nabi, khabarnya syababan, bukan ma'a. Adalah kami bersama Nabi itu syababan, para pemuda, la najidu syai'an, yang tidak kami dapati akan sesuatu. Kami pemuda-pemuda yang miskin, nggak punya apa-apa. Faqala lana, maka berkata bagi kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya ma'syarasy syabab, wahai semua para pemuda, manistata al-ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang sanggup ia, kembali ke man, barang siapa yang sanggup ia akan ba'at, falyatazawwaj, maka hendak menikah ia. Jadi ba'at ini hubungan suami istri. Barang siapa yang mampu ia akan melakukan hubungan suami istri, niscaya maka hendak menikah ia. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya menikah itu aghaddu, itu lebih menjaga bagi pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan lebih bisa membentengi. Ahsanu membentengi, menjaga juga, lil farji bagi kemaluan. Karena bahaya paling besar ya bahaya kemaluan. Perut dan kemaluan yang bikin kehidupan jadi kacau. Wa man lam yastati' fa alaihi bisaum, dan bermula siapapun yang tidak sanggup ba'at tadi, fa alaihi, maka di atasnya bisaum, maka hendaklah ia berpuasa. Fa alaihi, maka di atasnya berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa, lahu baginya orang itu wija menjadi pengendali terhadap hawa nafsu. Al-ba'at dalam hadis, al-ba'at manistata'a al-ba'at, dalam riwayat yang lain manistata'a minkumul ba'at. Ini enggak ada minkum. Barang siapa yang sanggup ia akan ba'at. Al-ba'at al-qudratu 'alal jima', kemampuan untuk jima. Orang yang mampu jima, semua orang sebenarnya mampu. Tapi mampu bagaimana? Mampu jima tentunya dengan menikah. Menikah itu butuh kepada mahar segala macam. Maksudnya orang yang punya bekal. Orang yang punya bekal sehingga dia bisa melakukan jima yang halal. Bukan hanya sembarang jima. Al-ba'at al-qudrah, kemampuan untuk jima, bitawaffuril qudrati ala mu'aniz zawaj, dengan sebab sempurna kemampuan ala mu'ani, di atas biaya-biaya pernikahan. Mu'an ini jamak taksir dari mu'natun. Jadi Nabi menyatakan siapa di antara kamu yang mampu jima, dia mampu jima dengan sebab mampu menyiapkan perbekalan menikah, maka hendaklah ia menikah. Wija qat'un li syahwatil jima. Wija dalam hadis fa alaihi bisaum fa innahu lahu wija. Sesungguhnya puasa baginya itu wija. Wija artinya qat'un, bisa memutuskan bagi syahwat jima. Keinginan jima bisa diatasi dengan cara berpuasa. Kemudian wa yajuzu lil hurri ay yajma'a baina arba'i haraira. Dan boleh bagi orang merdeka, hurri, laki-laki yang merdeka, ay yajma'a, oleh apa boleh? Fa'il yajuzu, oleh bahwa mengumpulkan ia baina, di antara arba'i haraira, antara 4 perempuan merdeka. Jadi hurrun ini laki-laki merdeka, jamaknya ahrar.
Kalau harair ini jamak dari hurratun, perempuan merdeka, hurratun jamaknya haraira. Boleh bagi seorang laki-laki oleh bahwa mengumpulkan antara 4 wanita merdeka. Artinya paling banyak istri seorang laki-laki itu 4. Tapi tentunya syaratnya ketat kan. Butuh kemampuan ekstra. Walil abdi, kita hantar kepada lil huri. Dan boleh bagi hamba oleh bahwa mengumpulkan ia bainas nata ini antara 2. Ya, 2 di sini juga 2 wanita, bukan wanita merdeka, tapi 2 dari budak. Kita lihat dalilnya 2. Apa dalilnya kalau nikah itu cuma 4, nggak boleh lebih. Liqaulihi, dalilnya liqaulihi ta'ala, karena firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, fankihu ma taba lakum. Nikahi olehmu akan ma yang baik ianya ma untukmu. Apa ma itu minan nisa, daripada wanita. Hal keadaan wanita itu masna 2, wasulasa dan 3 waruba'a dan 4. Jadi maksudnya di sini atau 2 atau 3 atau 4. Ini tentunya hasil ijtihad para ulama. Kalau kita pakai wa mutlak jamak di sini jadi 9, 4 tambah 3 7, 9 jadinya. Jadi para ulama ahli mujtahid, beliau punya alat yang lengkap menyatakan kalau waw di sini bukan mutlak jamak. Makanya keluarlah hukum 2 atau 3 atau 4. Kemudian hadis yang lain lagi, warawa, ini ayat, ini hadis. Warawa Abu Dawud, dan telah meriwayatkan oleh Abu Dawud, wa ghairuhu, dan oleh lainnya Abu Dawud, an Wahbil Asadi, dari Wahab al-Asadi radhiyallahu an. Qala, berkata ianya Wahab al-Asadi, aslamtu wa indi samani niswatin. Aku masuk Islam dan sabit di sisi aku itu ada 8 wanita. Ya. Asalnya ini samanon, samaniyu asalnya. Ianya hilang. Wa indi samani niswah. Aku Islam dan di sisi aku itu ada 8 wanita. Fazakartu dzalika lin Nabi, maka aku menyebutkan akan demikian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi, maka berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtar minhunna arba'an. Pilih olehmu dari mereka 8 itu arba'an, akan 4 saja. Nah, ini dalilnya untuk menjelaskan ayat di atas bahwa maksudnya bukan mutlak jamak, bukan 9 tapi 4. Nah, itu. Kemudian oke. Wala yankihul hurru amatan illa bisyartaini, dan tidak menikahi oleh laki-laki merdeka akan seorang budak illa bisyartaini, kecuali dengan 2 syarat. Jadi untuk boleh menikahi budak itu syaratnya ketat. Ini budak orang lain, karena kalau menikah budak nanti anaknya jadi budak. Sementara tujuan Islam itu untuk membebaskan perbudakan, bukan untuk memperbudak manusia. Makanya syaratnya ketat. Tidak menikahi oleh laki-laki merdeka akan budak kecuali dengan 2 syarat. Yang mana 2 syarat? Adamu sadaqil hurrah. Ini nggak boleh kita badal karena majrur, jadi kita jadikan khabar. Al-awwalu, bermula syarat yang pertama itu adamu sadaqi, tidak ada mahar perempuan merdeka. Kita mau menikah, duit banyak, wanitanya yang nggak ada perempuan. Nah, kan nggak bisa menikah, nggak ada perempuan merdeka. Atau di sini perempuan merdeka banyak, cuma maharnya mahal-mahal, kita nggak sanggup. Nah, adamu tidak punya mahar untuk perempuan merdeka. Sesudah kita nggak punya mahar, sementara kita pengen nikah. Kalau nggak menikah, khawatir terjatuh ke dalam zina. Nah, ketika itu wa khauful anak, dan takut anak. Anak di sini takut terjatuh ke dalam zina.
Kalau ada dua syarat ini nanti baru boleh menikahi budak. Nggak ada mahar, nggak ada perempuan atau nggak ada mahar. Gara-gara nggak ada mahar kan jadi nggak bisa nikah. Kemudian kalau nggak menikah khawatir terjatuh dalam zina. Ketika itu boleh menikah amah untuk menyelamatkan diri. Dalilnya apa? Satu, dalla ala dzalika, menunjukkan kepada demikian boleh nikah amah, qauluhu ta'ala, oleh firman-Nya Allah Ta'ala, wa man lam yastati' minkum taulan, dan barang siapa yang tidak mampu dari kamu, taulan, barang siapa yang tidak mampu dari kamu, taulan, tidak mampu, taulan di sini tidak mampu nisbah taulan, tidak mampu memberikan mahar. Barang siapa yang tidak mampu dari kamu oleh bahwa menikahi ya muhsanatil mu'minat, oleh bahwa menikahi akan perempuan-perempuan yang terjaga lagi yang beriman, tidak mampu taulan. Gimana cara mengartikan? Barang siapa yang tidak mampu dari kamu nisbah taulan, nisbah memberikan mahar, oleh apa tidak mampu? Oleh bahwa menikahi akan perempuan-perempuan yang baik lagi yang beriman, famimma, jawab man, maka menikah ia dari malakat yang telah dimiliki oleh tangan-tangan kamu, min fatayatikumul mu'minat, dari pemudi-pemudi di antara kamu, pemudi yang beriman. Jadi malakat di sini maksudnya budak, nggak mampu menikahi wanita merdeka, baru boleh menikahi budak. Tapi syaratnya ada. Kemudian ada tambahan ayatnya, summa qala, kemudian berkata ayatnya Allah di ujung ayat, zalika liman khasyal anata minkum. Bermula demikian boleh menikahi budak itu liman, bagi orang-orang yang takut ia akan anat, takut terjatuh ke dalam zina, minkum, dari kamu. Oke, taulan artinya ghina, kekayaan, wa fadlan, dan kelebihan dalam harta. Al-muhsanat ail ahrair, orang-orang yang merdeka. Fatayatikum jam'u fatatin. Ya, fatatin mufradnya, jamaknya fatayat, pemudi-pemudi. Wal murad, bermula yang dimaksud itu al-mar'atul mamlukah, perempuan yang budak. Al-anat al-wuqu'a fi fahisyatil zina. Anat maksudnya terjatuh ke dalam kekejian zina. Jadi artinya bagaimana? Barang siapa yang tidak mampu di antara kamu, tidak mampu menikahi wanita muhsanah, merdeka. Kenapa tidak mampu? Tulan. Beliau mengartikan karena kaya. Tidak mampu karena kaya. Tidak mampu kaya, maksudnya tidak mampu artinya tidak kaya. Itu kita kaitkan. Barang siapa yang tidak mampu di antara kamu nisbah kaya. Tidak mampu maksudnya tidak kaya. Ya, karena tulan artinya ghina. Kita kaitkan dengan lam yastati, tidak mampu karena tidak kaya untuk menikahi wanita-wanita merdeka, maka nikahilah dari wanita-wanita budak. Ya. Kemudian ini udah selesai nih. Nah, ini tentang hukum melihat. Ya, panjang ini kalau udah lihat hukum melihat. Wa nadharul rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin, dan bermula lihat laki-laki kepada perempuan itu sabit di atas 7 macam. Nah, ini di sini beliau membagi hukum melihat seorang laki-laki kepada perempuan, kepada aurat perempuan maksudnya. Itu ada 7 kelompoknya. Adrub jamak darbun adrubin. Ahaduha nadaruhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin.
Bermula yang pertamanya 7 itu melihatnya laki-laki kepada ajnabiyah, kepada perempuan yang sah dinikahi, melihat li ghairi hajatin, bagi ketiadaan hajat, lihat tanpa keperluan. Fa ghairu jaiz, maka bermula dianya lihat itu tidak boleh. Melihat ajnabi enggak ada alasan apa-apa, enggak boleh. Wasani nadharuhu ila zaujatihi au amatihi. Bermula yang kedua itu lihatnya laki-laki kepada istrinya atau kepada budaknya. Fayajuzu ayyandura, maka bolehlah bahwa melihat ia laki-laki ilama kepada ma adal farja, kepada ma yang selain kemaluan minhuma dari keduanya, istri dan budaknya. Dalam kitab Bajuri ini pendapat lemah. Yang muktamad boleh, enggak haram melihat laki-laki kepada aurat istri kan. Kemaluan juga, cuma paling makruh. Ya, ada dalilnya enggak? Kita lanjut dulu, nanti cari dalilnya. Wasalisu nazaruhu, bermula yang ketiga itu lihatnya laki-laki ila zawati maharimihi, kepada perempuan-perempuan yang mahrim, yang mahramnya laki-laki. Bermula yang ketiga itu lihatnya laki-laki kepada perempuan-perempuan dari mahramnya laki-laki. Ibu kita, adik kita, kakak kita. Au amatihil muzawwajah, atau kepada budaknya yang dinikahi. Dia punya budak, kemudian budaknya dinikahi oleh orang lain. Fayajuzu fima, maka boleh ianya lihat, tamirnya kembali ke nazar. Maka boleh ianya lihat fima ada pada ma yang selain ma antara pusat dan lutut, ma baina surrati war rukbah. Nah, jadi melihat aurat mahram selain pusat dan lutut boleh. Nah, dalilnya, kita lihat dalilnya 3. Oh enggak, bukan dalil, ini tadi langsung 3. 3 di sini kata beliau, melihat kepada ajnabi tanpa hajat enggak boleh. 2, alasannya liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Qul lil mu'minina, katakan olehmu hai Nabi Muhammad, lil mu'minin, bagi semua orang yang beriman laki-laki, yaquddun, memejamkan, menjaga oleh mereka dari pandangan-pandangan mereka, wa yahfadu, menjaga oleh mereka furujahum, akan kemaluan mereka, zalika azka lahum, demikian itu lebih bersih untuk mereka. Ini perintah, ini wajib kan? Qul lil mu'minin, wajib untuk kita menjaga pandangan, menjaga kemaluan dari melihat-lihat yang haram, melihat aurat haram. Adapun ke aurat istri dan budak tadi boleh, kecuali kemaluan. Menurut di sini nggak boleh, haram menurut Syekh Abu Suja' rahimahullah. Namun itu pendapat lemah, pendapat yang kuat menyatakan nggak haram. Ini 3, wa ammal farju fayukrahu. Makanya di sini Syekh Mustafa mengartikan nggak boleh di sini makruh. Wa ammal farju fayukrahun nadru ilaihi, adapun faraj maka dimakruhkan akan melihat kepadanya faraj li ghairi hajatin, tanpa hajat. Nah, kalau ada hajat, lagi kepengen berarti boleh. Ini hajat ini ya apa aja kan, yang penting hajat. Nah, li'annahu khilaful adab. Kenapa makruh? Karena itu menyalahi adab. Waqad warada an Aisyah, dan sungguh telah warid dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, wa sungguh Sayyidina Aisyah itu berkata, ya, ma ra'aitu minhu, aku tidak melihat darinya Nabi, wala ra'a minni, dan tidak melihat ianya Nabi dari diriku. Nah, kemudian yang ketiga tadi tentang melihat aurat mahram. Coba kita lihat dalilnya. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wala yubdina, dan tidak memperlihatkan oleh mereka para perempuan mahram di sini, zinatahunna, akan hiasan-hiasan mereka, aurat mereka, illa li bu'ulatihinna, kecuali untuk suami-suami mereka, au abaihinna, atau bapak-bapak mereka, au abai bu'ulatihinna, atau bapak-bapak suami mereka. Artinya ini mahram kan? Dengan bapak suami kan enggak boleh nikah. Au abnaihinna, atau anak-anak mereka, au abnai, atau anak-anak dari bu'ulatihinna, anak-anak dari suami mereka, au ikhwanihinna, atau saudara-saudara laki mereka, au bani ikhwanihinna, atau anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki mereka, au bani akhawatihinna, atau anak-anak dari saudari-saudari
mereka. Wa fussiratu zinatu bimawadhi'iha, dan ditafsirkan akan zina, hiasan dalam ayat, bimawadhi'iha, dengan tempatnya hiasan. Jadi tempat hiasan berarti fauqas surrati, di atas pusar, atau tahtar rukbati, atau di bawah lutut. Janganlah mereka mentampakkan akan hiasan mereka. Hiasan mereka maksudnya tempat hiasan. Leher misalkan, tangan. Nah, jadi para ulama menyatakan di atas pusar, di bawah lutut. Di atas pusar, di bawah lutut namanya tempat-tempat hiasan. Itu yang nggak boleh diperlihatkan. Kecuali, makanya kepada bapak, kepada anak. Makanya ini cerita tentang aurat mahram. Warawa Abu Dawud, dan telah meriwayatkan oleh Abu Dawud an Amru bin Syu'aib, dari Amar bin Syu'aib, an abihi, dari bapaknya, dari kakeknya, radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata ianya Amar bin Syu'aib, idza zawwaja ahadukum abda, apabila mengawinkan, menikahkan oleh salah satu kamu akan budaknya, amatahu, akan lamitnya, fala yandur, maka jangan melihat ia ila auratiha, kepada auratnya lamit. Ini dalil tentang tidak boleh melihat antara pusar dan lutut budak perempuan yang kita miliki yang sudah dinikahi oleh orang lain. Ini dalilnya. Bila telah menikahkan oleh salah satu kamu akan budak laki-lakinya dengan budak perempuannya, maka jangan melihat ia kepada auratnya si perempuan lagi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fala yandur ila ma duna surrati wa fawqa rubbah, maka jangan melihat ia kepada ma yang di bawah pusar dan di atas lutut. Ini dalilnya bahwa yang selain pusar dan lutut boleh. Inilah dia. Jangan panjang-panjang, 27 menit cukup di sini. Jadi sudah 3, ada tinggal 4 lagi aurat-aurat yang tidak boleh dilihat. Atau 3 kelompok lagi tentang lihat aurat siapa aja, nanti kita lihat. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.